Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya alhamdulillah kami dari Victor Team berkesempatan untuk masuk ke babak semifinal Olimpiade Seifest. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang mengangkat tema mengenai lingkungan, yakni mengenai green economy yang kali ini berkaitan tentang wakaf. Namun pertama-tama mari kita perkenalkan dulu tim kami, yakni Victor Team yang terdiri dari saya sendiri Faizatul Maghfirah, saya Putri Wardani, dan saya Muhammad Azhari Tafia. Pada kali ini kita akan memperkenalkan sebuah konsep, yakni wakaf reklamasi, menghidupkan kembali lahan bekas tambang dengan wakaf produktif. Selanjutnya untuk konsep ini kami melihat dari latar belakang, yakni Indonesia sebenarnya menurut data dari Kementerian SDM, Indonesia memiliki 8,6 juta hektar lahan bekas tambang yang belum direklamasi dengan optimal. Dan reklamasi ini merupakan sebuah regulasi atau sebuah peraturan yang mana sudah ada peraturan dari UU Minerba nomor 3 tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi. Tetapi seringkali reklamasi yang perusahaan lakukan itu tidak bersifat berkelanjutan dan hanya bersifat administratif saja. Dan kami melihat bahwasanya wakaf merupakan sebuah solusi alternatif yang merupakan solusi keberlanjutan ekonomi hijau di mana lahan bekas tambang dapat dikelola secara lebih bermanfaat untuk masyarakat dengan wakaf ini. Maka kami mengenakan sebuah konsep baru, yakni konsep wakaf reklamasi, pengalokasian wakaf untuk merehabilitasi lahan kritis akibat pertambangan yang bertujuan untuk mengembalikan ekosistem yang rusak dan menciptakan manfaat ekonomi hijau dengan 3 pendekatan. Yang pertama adalah reforestasi lahan wakaf dengan tanaman bernilai ekonomi tinggi, yang kedua dengan pengembangan ekowisata berbasis wakaf, dan yang ketiga menggunakan konservasi sumber daya air dan tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Adapun skema wakaf yang kami ambil adalah solusi wakaf reklamasi di sini terdiri dari 4. Yang pertama, perusahaan melakukan reklamasi awal sesuai regulasi, memastikan bahwasannya lahan tersebut siap dikelola. Yang kedua, setelah reklamasi, tanah yang diwakafkan kepada si lembaga wakaf yang akan mengelolanya untuk sebagai tujuan produktif. Yang ketiga, dana wakaf dikumpulkan untuk mengembangkan proyek hijau seperti ekowisata, pertanian organik, dan juga energi terbarukan. Yang terakhir dari skema wakaf reklamasi ini adalah pemerintah memberikan insentif pajak dan peluang kemitraan CSR bagi perusahaan yang berpartisipasi. Adapun 3 pilar dari kolaborasi wakaf reklamasi ini, yang pertama adalah perusahaan tambang, yang kedua lembaga wakaf dan nazir, yang ketiga pemerintah dan regulator. Adapun dari perusahaan tambang tersebut bertanggung jawab atas reklamasi awal dan berkontribusi pada pengelolaan. Sedangkan lembaga wakaf dan juga nazir mengelola dan memastikan keberlanjutan proyek hijau dengan berbasis wakaf tersebut. Dan yang terakhir dari kolaborasi wakaf reklamasi ini adalah pemerintah dan juga regulator, di mana pemerintah dan regulator ini memberikan kepastian hukum, intensif fiskal, dan juga dukungan kebijakan. Adapun dari manfaat wakaf reklamasi bagi perusahaan di sini, kami mengambil 4 manfaat. Yang pertama adalah CSR dan reputasi SRG meningkat, yang kedua mendapat intensif pajak, yang ketiga peluang bisnis hijau, dan yang keempat kewajiban jangka panjang. Yang pertama, CSR dan reputasi SG meningkat, di mana dengan adanya CSR dan reputasi SG meningkat ini dapat berkontribusi pada lingkungan dan juga masyarakat. Lalu yang kedua, adanya intensif pajak, di mana dari kontribusi dalam intensif pajak ini dapat mengelola proyek wakaf secara produktif. Yang ketiga, dengan peluang bisnis hijau, di mana adanya peluang bisnis hijau ini menjadikan skema dari investasi berbasis wakaf dan juga sukuk pajak ini bisa menjadikan peluang bisnis dalam skema manfaat tadi. Yang terakhir, kewajiban jangka panjang, di mana dari kewajiban jangka panjang ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban jangka panjang karena pengelolaan lahan diambil alih oleh lembaga wakaf.
Untuk wakaf ini, model berbasis wakaf ini adalah bisa membuat proses ini bertahan hingga jangka waktu yang panjang. Yang kedua, potensi yang dimiliki oleh wakaf produk ini termasuk kuat. Dan adapun untuk weakness-nya atau kelemahannya, masih membutuhkannya komitmen dari perusahaan untuk mengelola wakaf ini dalam waktu yang sangat panjang, tidak sekedar dalam waktu pendek saja. Dan yang kedua, yaitu masih minimalisasi masyarakat dalam urusan terkait wakaf produktif ini. Kemudian ada untuk opportunities-nya atau peluangnya, yaitu mulai meningkatnya kesadaran ESG dan tanggung jawab sosial dari perusahaan, dan dukungan juga dari kebijakan pemerintah terkait ekonomi hijau dan pengembangan suku hijau. Adapun untuk ancamannya, yaitu perusahaan bisa saja melepaskan atau meninggalkan tanggung jawab mereka apabila tidak mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, wakaf lahan bekas tambang harus dikombinasikan dengan dana wakaf produktif agar bisa bertahan hingga berkelanjutan. Yang kedua, perusahaan memerlukan insentif ekonomi seperti CSR, pajak, dan branding dan lain-lain agar bisa berpartisipasi. Kemudian diperlukannya kolaborasi antar perusahaan, lembaga wakaf, dan pemerintah agar proyek ini bisa bertahan untuk jangka panjang. Yang terakhir, skema wakaf investasi bisa menjadi solusi untuk pendanaan yang efektif. Sekian dari kami. Semoga wakaf skema yang kami tawarkan bisa menjadi solusi yang baik dan menjadi pemecah masalah yang ada dan bisa bertahan sampai jangka